Oke, di dunia ini ada 3 jenis orang. Orang yang pertama itu orangnya biasa-biasa aja. Orang yang kedua orangnya hidup orang ini merugikan orang lain. Dan yang ketiga hidupnya menguntungkan orang lain. Tadi ada berapa jenis? Yang pertama apa tuh? Yang kedua? Yang ketiga? Menguntungkan. Oke, coba lihat orang kiri kanan, lihatin wajahnya sebentar aja. Dia masuk jenis yang mana? Apa itu? Nguntungin diri sendiri. Nah, tahu nggak sih, di dunia ini rupanya juga ada 3 jenis orang Kristen. Nah, saya nggak tahu saudara masuk jenis yang mana. Yang pertama sama, dia hidupnya biasa-biasa aja. Yang kedua, hidupnya merugikan orang lain. Dan yang ketiga, sama, hidupnya menguntungkan orang lain. Pernah nggak sih saudara merasa sesama orang Kristen, tapi hidupnya itu saudara merasa bukan membawa keberuntungan buat saudara? Atau sometimes keberadaan saudara bukan juga bawa keberuntungan bagi orang lain? Kayak kehadiran kita itu jadi toxic gitu, jadi problem maker gitu buat orang. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Entah itu dari diri kita, bahkan dari diri orang lain gitu. Nah pertanyaannya apa yang salah? Kenapa kok bisa begitu ya? Bukankah kita sembah Tuhan yang sama? Setiap minggu kita ada di gereja, kita semua katakan tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tapi kok nampaknya apa yang kita nyanyikan sama perilaku kita seperti 2 kondisi yang berbeda. Pernah gak sih berpikir kayak gitu? Ayo, jujur aja, siapa yang sering sakit hati sama teman sesama orang Kristen? Enggak pernah ya? Enggak pernah sekali. Kelihatannya itu tidak berbanding lurus gitu. Kadang-kadang selalu kayak gitu. Konflik selalu datang gitu. Sakit hatilah dengan pendetanya lah, sakit hati dengan sesama pelayannya, sakit hati dengan sesama tim musiknya. Ada aja problemnya kayak gitu. Nah, yang berikutnya saya pengen teman-teman di awal ini, mari kita berpikir sejenak. Kita ini mau dikenal orang seperti apa? Mau dikenal sebagai orang Kristen yang biasa-biasa aja kah? Atau mau dikenal sebagai orang Kristen yang merugikan orang lain, atau mau orang Kristen yang menguntungkan orang lain? Hidup itu adalah pilihan teman-teman. Life is a choice, benar dan saya rasa semua hari kita dengarin istilah ini, seringkali kita dengar bahwa hidup adalah pilihan. Nah, tinggal aja sekarang kita memutuskan keberadaan saya ini mau seperti apa, mau menguntungkan, mau merugikan, atau mau biasa-biasa aja. By the way, ada yang di sini pernah jadi ketua panitia Natal? Ada. Panitia di event deh. Mas Restu tuh kayaknya sering tuh kelihatannya. Gini Mas, kira-kira Mas mau cari orang yang terlibat dalam kepanitiaan itu mau jenis yang mana nih? Dari 3 jenis ini. Yang kontribusi, itu menguntungkan. Mana mau cari orang yang biasa-biasa, apalagi yang merugikan. Dana untuk acaranya udah pas-pasan. Hadir lagi si yang merugikan ini. Makin kurang budgetnya ya enggak sih? Kita cari yang kalau bisa membawa keberuntungan gitu. Apalagi saudara punya tim yang orangnya biasa-biasa aja. Bodoh amat dia, santai. Kita udah kelabakan, udah berpikir sampai keringatan, dia mah santai. Kenapa? Dia biasa aja. Nah, tema kita hari ini bicara tentang Kingdom of God. Pasien bilang gitu. Menurut teman-teman nih, orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu orang yang ciri yang nomor berapa nih? Kristen yang 1, 2, apa 3? Can you help me dapatkan jawabannya? Ketiga. Harusnya yang ketiga. Tapi boleh dikasih survei berapa banyak orang sih yang mengaku aku ini orangnya kerajaan Allah. Tapi berapa banyak yang bukannya menguntungkan malah merugikan. Malah
biasa-biasa aja. Apakah untuk itu Yesus mau datang mati di salib? I think bukan itu deh. Memang Yesus datang untuk menebus semua orang, tetapi tidak selamanya Yesus mau kamu hidupnya biasa aja atau merugikan orang lain. Kalau sampai kita udah bertobat bertahun-tahun, hidup kita ini biasa-biasa aja, nampaknya firman Tuhan tidak pernah kita izinkan untuk merubah hidup kita. Saudara dapat sesuatu dari sini? Kita ini hanya menjadi orang-orang yang memanasi kursi-kursi yang tersedia. Tapi sebenarnya hidup kita itu tidak pernah ada perubahan. Setiap tahun begitu aja. Setiap hari begitu aja. Tidak ada yang something different dalam hidup itu, nggak ada.